Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat. Semoga semuanya sehat ya. Masih semangat dan siap untuk belajar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya belajar kita hari ini dapat berjalan lancar dan kita dapat memahami materi dengan baik. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ayo, siapa yang tidak hadir? Hadir. Oh, baiklah. Terima kasih buat anak-anak ibu yang telah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita ice breaking dulu. Ikuti ibu ya. Ayo berdiri dulu semua, berdiri. Biar nampak, biar kelihatan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ulangi dulu sekali lagi. Yang semangat. Mana yang namanya tepuk semangat? Harus semangat lah. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ayo semangat ya. Semangat ya anak-anak ibu. Siapkan dulu bukunya, alat-alat tulisnya, dikeluarkan dari tasnya biar kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal waktu. Siapa yang tadi pagi melihat jam sebelum berangkat sekolah? Bagus sekali. Dengan mengetahui waktu, kita bisa tahu kapan harus bangun tidur, kapan belajar, bermain, dan beristirahat. Nah, anak-anak, waktu digunakan untuk mengetahui kapan suatu kegiatan dilakukan. Alat yang digunakan untuk melihat waktu adalah jam. Ini ada jam ini. Bisa lihat kan? Ini dia jam. Ini adalah jam analog. Ini contoh gambar jam analog. Dan ini contoh gambar jam digital. Ada dua jenis jam. Yang pertama jam analog. Jam analog itu seperti apa? Jam yang mempunyai jarum pendek dan jarum panjang. Inilah yang dikatakan jam analog. Fungsi jarum pendek untuk menunjukkan jam dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Nah, sedangkan dan yang kedua adalah jam digital. Jam digital yang hanya menunjukkan angkanya saja. Contohnya seperti ini. Inilah yang dikatakan jam digital. Jika jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12, berarti jam 5 tepat. Nah, jika jarum pendeknya menunjukkan angka 4, jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, dia dikatakan jam 4 tepat. Inilah dia jam analog yang tadi.
dalam kegiatan sehari-hari, kita sering melihat waktu melalui jam. Nah, ketika kita bangun pagi, kita melihat jam. Kita lihat pukul 5, berarti kita harus bangun pagi. Kalau udah jarum jamnya menunjukkan pukul 7, berarti kita harus berangkat ke sekolah. Nah, ketika udah jarum jamnya di angka 12, berarti kita makan siang. Ketika jarum jamnya menunjukkan angka 8, kita tidur malam. Nah, kalau di jam digital, dia akan menunjukkan angka 05.00, berarti dia pukul 5 tepat. Kita harus bangun pagi. Nah, ketika angkanya menunjukkan 07.00, berarti harus berangkat ke sekolah. Nah, ketika angkanya menunjukkan angka 12.00, berarti kita harus makan siang. Ketika angkanya menunjukkan angka 20.00, berarti waktunya kita tidur malam. Itulah kalau bentuk jam digital. Nah, jadi setiap kegiatan memiliki waktunya masing-masing. Mau ngapain pun kita harus ada waktunya, harus ada waktu kita masing-masing gitu. Kayak tadi kan bangun pagi pukul berapa, ke sekolah itu harus pukul berapa gitu. Nah, siapa yang bisa menunjukkan pukul 8 pada jam analog? Ayo siapa? Inilah dia. Ketika jarum pendek menunjuk angka 8, dia dikatakan pukul 8. Jarum pendek berada di angka 8 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Berarti inilah jam, inilah yang menunjukkan pukul 8 tepat. Nah, jam berapa kalian biasanya pergi ke sekolah? Ada yang pergi jam 7, ada yang setengah 7. Nah, berarti angka jarum pendeknya berarti harus di angka 7 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Nah, inilah waktu kita kalau kita udah pergi ke sekolah, udah berangkat sekolah. Inilah ketika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti waktunya kita harus pergi ke sekolah. Oke. Nah, sekarang anak-anak udah mengerti tentang jam. Dan ibu akan kasihkan kalian tugas dan harus dikerjakan. Ketika kalian sudah mengerjakannya, kalian kumpul ke depan biar ibu yang menilai. Siapa yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenal waktu dan cara membaca jam. Kita juga mengetahui bahwa waktu sangat penting untuk mengatur kegiatan kita sehari-hari. Semoga setelah belajar hari ini, kalian semakin pandai membaca jam dan menghargai waktu. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada jam pelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih.